pernah dengar kalimat ini gitu. Selama ini hai Tuhan yang agung Namrud gitu-gitu. Maka dia bilang, hai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kau itu manusia biasa seperti saya. Punya 2 mata, punya 2 kuping, punya 2 tangan. Kamu sama dengan saya. Kamu juga sama, dari bayi, anak-anak, remaja, tua kayak kamu sekarang, kamu juga akan mati. Kamu dan saya akan mati. Yang menghidupkan dan mematikan Tuhanmu dan Tuhanku namanya Allah. Orang semua kaget pada saat itu. Ini orang-orang tidak pernah dengar nama Allah, terutama yang lahir di masa 40 tahun itu, karena tahu mereka Tuhannya Namrud. Maka Namrud waktu itu tidak mau kalah, dia tidak mau nunjukin kalau dia itu tidak, ini adalah mempermalukan dia, maka dia bilang, hai Ibrahim, kalau kau yakin Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Kau mau bukti? Kata Ibrahim, iya, saya mau bukti. Terus dia bilang sama pengawalnya, pengawal penjaga istana, keluar, tangkap 2 orang laki-laki di pinggir jalan. Siapa saja yang lewat, tangkap. Ditangkaplah 2 orang yang lewat, masuk dalam istana. Oleh Namrud dibilang, bunuh yang satunya, yang satu biarkan pergi dan kasih semua apa yang dia mau. Dibunuh, jatuh, yang satu pergi. Kata Namrud, lihat Ibrahim, saya juga mematikan dan menghidupkan. Tentu ini kebodohan ya, karena orang yang disuruh pergi tadi sudah hidup sebelumnya. Dia kan hanya suruh pergi saja gitu kan. Tapi ini akal-akalannya dia, Namrud. Jibril datang alaihissalam, wahai Ibrahim, ini yang kau hadapin nih, orang yang keras kepala. Jangan ajak dialog di dunia. Berdiri dokter, berdiri katanya dong. Berdiri kata abang ini dong. Maka kata Ibrahim alaihissalam, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap pagi, setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkannya di barat. Apa kau bisa? Ini di langit sekarang. Maka kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu jadi terdiam. Masukkan ke sini dulu dong. Namrud masukkan ke dalam dulu nggak dokter? Dia bilang sama pengawalnya, penjarakan Ibrahim. Meeting cepat, kumpul sama penasehatnya. Saya mau bunuh Ibrahim, tapi supaya jangan ada yang membantah ketuhanan saya. Tapi saya tidak mau mati biasa. Saya mau mati yang spektakuler, yang luar biasa. Kalau cuma penggal leher, tusuk perut, ini sudah biasa. Saya mau mati yang orang jadi kapok, nggak ada lagi yang bantah Tuhan saya. Pikir sampai seminggu, baru ketangkap ide bakar. Rupanya bakar ini memang mematikan nih, sakit. Karena orang dari pertama dibakar sampai dia mati kan kesakitan terus. Orang kalau dipenggal, tebas mati selesai gitu. Orang ditusuk mati selesai. Maka kata Namrud, baik, buat api terbesar yang belum pernah masyarakat Babilonia saksikan. Dibuatlah. Sekarang itu masih ada sisa tumpuhannya ya. Itu besar sekali. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, saking besarnya api dan panasnya api itu, sampai kalau burung lewat di atasnya, jauh di atasnya, itu kena uapnya saja bisa terpanggang. Jadi saking panasnya api itu. Kata Namrud, kerahkan semua kekuatan, keluarkan semua biaya buat api terbesar. Dibuatlah api. Api ini kurang lebih ukurannya mendekati istana Namrud, sekitar 30 sampai 40 kaki. Kalau meter itu mungkin 15 sampai 17 meter tingginya. Api. Ya. Mungkin seperti building, mirip building. Api itu besar. Yang jelas setelah selesai dibakar, kata Namrud, iklankan di seluruh Babilonia kalau Tuhan Namrud akan menghukum yang membantah ketuhanannya. Dan perlu kita garis bawahi satu hal Bapak Ibu sekalian, Allah Azza wa Jalla, Allah Zat Maha Pemurah, selalu Bapak Ibu sekalian membiarkan orang-orang kafir mengeluarkan upaya mereka maksimal, nanti Allah batalkan dengan hal yang kecil. Sesuatu yang kecil batal semua tuh nanti upaya mereka. Jadi kalau ada Bapak Ibu lihat orang kafir melakukan perbuatan banyak, itu ada batas waktunya. Nanti Allah batalin dengan hal yang kecil sekali. Kita lihat contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah banyak biaya dikeluarkan, sudah dibuat api yang besar. Namrud dengan sombongnya mengatakan, keluarkan, informasikan, ya, iklankan kalau Tuhan Namrud akan membakar orang yang akan menghukumnya. Dan orang yang membantah ketuhanannya, dan siapapun yang ikut jejak Ibrahim maka akan nasibnya sama. Baik, ditaruhlah di sekitar api prajurit-prajurit pilihan, gitu kan? Yang mereka berjaga kalau Ibrahim nanti dilempar, mau lari didorong sama orang-orang ini, kembali masuk ke dalam api. Kemudian orang Babilonia semua berkumpul, Namrud keluar dengan singgasananya, Ibrahim dikeluarkan, dibuka bajunya lalu dilempar dari jauh, pakai alat seperti katapel kalau orang Indonesia bilang ya, dilempar pakai alat, dilempar dari jarak jauh gitu.
Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan waktu akan dilempar ke api, sempat Jibril datang dan berkata, wahai Ibrahim, Tuhanmu Allah telah mengutusku untuk menjalankan apa yang kau inginkan. Kalau kau inginkan api ini dimatikan, saya akan matikan. Kau ingin saya bunuh Namrud, Namrud saya matikan. Apa saja kau minta, saya kabulin. Karena Allah sudah kasih ke saya wewenang untuk itu. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Wahai Jibril, kalau kepadamu saya nggak butuh. Tapi kalau kepada Allah saya butuh. Sampai Allah memuji Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Imannya luar biasa. Jibril pun dia nggak perlu gitu. Maunya sama Allah langsung. Maka Jibril alaihissalam pergi. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Zat yang telah aku imani keberadaannya secara gaib. Zat yang telah menciptakan aku dan menciptakan api ini. Dan engkau lah ya Allah yang menjadikan api ini panas. Maka aku minta kepadamu sebagai penciptanya, jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Turunlah sebuah ayat. Ayat ini Bapak Ibu sekalian satu-satunya ayat yang tersebutkan dalam 5 kitab yang wajib kita imani. Maaf, salah satu ayat yang tersebutkan dalam 5 kitab ini. Dalam kitab Suhuf Nabi Ibrahim, dalam Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad alaihissalam. Rukun iman kita kan iman kepada kitab-kitab. Nah, ini 5 kitab ini yang wajib kita imani. Ini ayat ada semua di situ. Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam masuk dalam api. Begitu masuk, ada satu kejadian kecil, tapi efeknya besar. Waktu masuk dalam api, Ibrahim alaihissalam sempat gerak-gerakkan tubuhnya, dan waktu dia masuk ke dalam api, orang tahu dia waktu dilempar masih hidup. Tapi tidak ada jeritan, tidak ada suara, tidak ada teriakan. Sekuat-kuatnya orang kalau kena api, teriak, sakit kan gitu. Ini nggak ada teriakan sama sekali. Maka orang semua hening, nggak ada yang berbicara. Namrud juga bingung. Kata Namrud, oh Ibrahim sudah mati, begitu kena panas, uap panasnya api saya. Baiklah, orang percaya. Namrud bilang, biarkan Ibrahim 3 hari di api. Bubar semua orang. Namrud selama 3 hari Bapak Ibu sekalian makan, minum, berhubungan sama istrinya. Semua aktivitas dunia dikasih sama Allah. Dikasih kesempatan berpikir, gitu kan. Setelah 3 hari dia dengan sombongnya kumpulin semua masyarakat Babilonia, iklankan kalau Raja Tuhan Namrud akan melihat debunya Ibrahim. Padamkan api, dipadamkan api. Mereka kaget teman-teman waktu dipadamkan api, Ibrahim alaihissalam ada di tengah-tengah tumpuhan api mereka. Di situ ada duduk, gitu kan, di tengah-tengah apinya. Lalu waktu itu orang semua merenung, lihat, tapi jarak jauh. Jibril alaihissalam sempat datang dan berkata, wahai Ibrahim, Tuhanmu memerintahkanmu hanya berdiri, pulang ke rumah. Nggak ada yang lain. Itu saja. Berdiri, pulang ke rumahmu. Tidak usah ngomong sama siapapun. Jadi perlu kita tahu teman-teman sekalian, orang yang beriman dipimpin oleh para nabi-nabi, instruksi dari Allah itu hanya dilaksanakan, bukan ditanya. Sholat, ada hikmah, nggak ada hikmah, sholat dulu. Puasa ya puasa. Masalah nanti ada hikmah kita temukan, itu nanti. Itulah fungsi orang yang beriman. Nabi-nabi semua begitu. Perintah Allah kepada Ibrahim, berdiri, pulang. Nggak usah buat apa. Ibrahim sendiri waktu itu alaihissalam tidak ngerti kenapa nih. Gitu. Tapi rupanya ini untuk membantah perkataan Namrud. Jadi waktu api dipadamkan, lihat Ibrahim ada di atas tungku, orang semua bingung, kok bisa nggak mati nih? Kata Namrud, oh Ibrahim mati kaku di atas tumpuhan api saya. Mati kaku, paham ya? Hah? Ini dari saya ngomong ngerti nggak ini? Jangan dari saya teriak-teriak. Terus nggak nyambung gitu. Jadi Namrud bilang, Ibrahim mati di atas kaku, mati kaku di atas tumpuhan api saya. Ternyata untuk membantah itu, Jibril alaihissalam mengatakan, Ibrahim, Tuhanmu suruh berdiri pulang ke rumah. Nggak buat apa-apa. Jadi waktu itu Ibrahim berdiri jalan, akhirnya perkataan Namrud terbantahkan. Yang dia bilang Ibrahim mati kaku, Ibrahim masih hidup. Jadi, pulang ke rumahnya. Maka tersebar satu Babilonia kalau Tuhan Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim ditolong oleh Tuhannya. Berarti Tuhan Ibrahim lebih hebat tuh. Orang jadi banyak mau beriman.
Namrud bingung nih. Karena bingungnya Namrud, akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia bingung bagaimana cara bunuh Ibrahim. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, setelah membuat api sampai lama, biaya besar, dan membakar ini adalah siksa yang pedih memang ya. Setelah dibakar tidak mempan, masih mempan nggak orang ditusuk sama pisau? Masih mempan nggak kalau dipenggal lehernya? Secara akal tidak mungkin, karena dibakar aja nggak mati, apalagi yang itu gitu. Maka Namrud bingung, ini diapakan Ibrahim? Udah nggak ada jalan keluar lain. Maka besok pagi Namrud diutus oleh Allah kepada Namrud seekor lalat. Lalat ini datang ganggu Namrud, ribut di sekitar kepalanya. Dia bingung, panggil pasukannya, bunuh lalat ini. Gak ada yang bisa. Kira-kira lalat mau dilawan pakai apa? Dengan otot yang kuat, dengan pedang yang tajam. Satu ekor lalat datang, ganggu dia. Sampai dia sudah kecapean, dia duduk, lalatnya masuk di hidungnya. Di lubang hidungnya masuk lalat sampai ke otaknya. Dan tinggal lalat itu 3 hari. 3 hari di otaknya dia. Kesakitan, dia teriak-teriak, mukul-mukul, gak ada gunanya. Gak bisa apa-apa, teriak sampai gak makan, gak minum, gak tidur. Setelah 3 hari Namrud mati. Waktu dia jatuh tergeletak mati dekat singa sananya, orang-orang yang sekitarnya ini yang mendampingi dia selama 3 hari dia teriak-teriak, istrinya, anaknya, dan penasihat-penasihat semua duduk di situ. Dan pada saat Namrud jatuh, mereka lihat sendiri dengan mata mereka dari hidung Namrud keluar lalat itu. Tersebar berita Tuhan Namrud mati dibunuh oleh lalat. Ini habislah kisah cerita seorang Namrud. Dan ingat, Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Mulia, hanya memberikan kepada kita contoh-contoh. Tidak semua orang beriman itu mati, badannya wangi. Tapi Allah jadikan 1-2 orang. Sudah cukup, oh orang beriman matinya begitu. Tidak semua orang kafir mati badannya rusak. Tapi 1-2 orang diperlihatkan sama Allah supaya jadi pelajaran. Gitu. Ini harus dipahamin ya. Karena kalau semua orang kafir badannya rusak, gak ada lagi orang kafir. Ya. Tapi Allah suruh pilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Nanti orang kalau masuk neraka, semoga kita dijaga sama Allah tentunya. Nanti kalau orang-orang masuk neraka Bapak Ibu sekalian, mereka masuk neraka dalam keyakinan tahu kalau mereka pantas masuk neraka. Kenapa? Karena Allah nggak pernah suruh mereka berbuat buruk. Allah juga tidak pernah paksa mereka berbuat baik. Berbuat baik dikasih fadilah, berbuat buruk dikasih ancaman. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Bapak Ibu sekarang bisa duduk di sini, bisa ke diskotik, pilihan. Ya. Tapi kita tahu, oh majelis ilmu ada manfaatnya nih, fadilahnya kita datang, kita milih, gitu kan? Ini ada janji, orang yang berbuat dosa ada ancaman kan gitu. Seperti itulah. Ini cara memahaminya. Baik, kita pindah sekarang ke contoh yang kedua. Fir'aun. Kita masuk ke hidup Fir'aun. Fir'aun ini ada beberapa kejadian besar di masa hidupnya, tapi ada 3 poin yang saya garis bawahi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sebelumnya, kalau mau baca tadi kisah tentang Namrud itu bisa baca surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 258 ya. Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 258. Kemudian kita masuk ke Fir'aun. Fir'aun ini tentu istilah sebenarnya ya. Fir'aun ini istilah untuk Raja Mesir. Jadi di zaman dulu itu setiap wilayah ada nama-nama kelompok. Ada nama-nama raja seperti misalnya Romawi Kaisar. Kemudian Persia itu Kisra. Kemudian Afrika itu Najasyi. Kemudian Yaman itu Tubbah. Nah ini juga Mesir, Fir'aun. Makanya yang memerangi Musa itu Ramses ke-12 kalau nggak salah. Nah itu nama dia Ramses, tapi julukan umum Raja Mesir namanya Fir'aun. Allah menyebutkan di sini Fir'aunnya. Ya. Artinya memang ada beberapa keturunan yang memang sempat durhaka dengan Allah SWT. Yang jelas teman-teman sekalian, Fir'aun ini yang hidup di zaman Nabi Musa AS. Ada 3 kejadian besar yang membuat Allah berikan peringatan supaya dia taubat, tapi dia nggak mau, sampai akhirnya Allah tenggelamkan. Yang pertama, waktu Musa AS datang kepada dia mengatakan, saya utusan Allah. Dia bilang, kau penyihir hai Musa. Musa bilang, bukan,
saya bukan penyihir. Saya ini benar-benar utusan Allah. Dia bilang, enggak, kau penyihir. Kata Musa, jadi waktu itu kebetulan Musa alaihissalam sempat ditanya oleh Fir'aun, apa buktinya kalau kau nabi? Dia bilang ini, tongkatnya dilempar jadi ular. Dan ular ini dalam riwayat dikatakan sempat mau menyerang Fir'aun. Dan Musa mengatakan, pindahin hai Musa. Lalu Musa alaihissalam tarik kembali jadi tongkat. Tangannya dimasukkan di bawah ketiaknya, dikeluarkan, keluar cahaya yang terang sampai membuat matanya Fir'aun silau. Gitu kan? Jadi ada tanda-tanda kebesaran luar biasa. Tapi Fir'aun tidak mau beriman. Dia bilang ini sihir. Kata Musa, bukan sihir, ini mukjizat. Kau tinggal beriman sama Allah, terapkan hukum Allah, tetap kamu jadi raja, hai Fir'aun. Saya bukan mau ambil kerajaanmu. Enggak, kamu ini penyihir. Buktinya, saya akan tantang kamu dengan mendatangkan penyihir-penyihir saya. Kata Musa, baik, terserah, silahkan. Diiklankan satu Afrika. Dan Afrika ini terkenal dengan ilmu sihirnya. Sampai sekarang mereka dianggap penyihir-penyihir. Di alam mereka yang dianggap penyihir hebat gitu. Diiklankanlah, datang waktu itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000, ada riwayat yang mengatakan 10.000 penyihir. Anggap 10.000 penyihir datang. Begitu datang di depan Fir'aun, sebelum datang, sempat Musa ditanya oleh Fir'aun, kapan kita tanding nih? Kata Musa, Yaumuz Zina, hari zina. Hari zina ini teman-teman bukan hari untuk perzinahan ya. Tapi dulu di Mesir, di zaman Fir'aun ada namanya hari zina. Hari ini Fir'aun keluarkan singgasananya di lapangan, lalu seluruh masyarakat Afrika datang menyembah dia. Sujud, muji-muji Fir'aun, nanti dikasih apa yang dia mau. Namanya hari zina. Waktu Musa ditanya, hai Musa, kapan kita tanding? Kata Musa, hari zina. Hari di mana kau disembah itu. Kata Fir'aun, baiklah. Datanglah 10.000 orang penyihir. Lalu orang semua bersorak-sorak pada saat itu. Pada saat penyihir ini datang, mereka tanya kepada Musa, Fir'aun, mana lawan kami? Musuh kami mana? Kata Fir'aun, tusan, 2 orang, Musa dan Harun. Kata mereka, 2 orang lawan 10.000 untuk apa? Kata Fir'aun, bunuh saja dulu. Kalau kalian menang, kalian boleh dapat apa yang kalian mau. Baiklah. Akhirnya penyihir-penyihir ini datang kepada Musa lalu berkata, hai Musa, apa kau yang tunjukkan dulu keterampilanmu atau kami duluan? Dalam Al-Quran diceritakan itu ya. Apakah kamu yang duluan tunjukin atau kami? Kata Musa, silakan kalian duluan. Maka mereka menggunakan jenis sihir namanya sihir takhayul. Kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube, ada ceramah saya khusus untuk membongkar sihir dan perdukunan. Itu ada macam-macam jenis sihir ya. Ada jenis sihir mahabbah, membuat orang lain jatuh cinta atau suka. Dan ini keliru karena mereka menggunakan alam lain. Kita adalah manusia. Inilah makanan kita, inilah minuman kita. Cara kita untuk disuka sama orang ada dalam alam manusia. Akhlak yang baik, tutur kata yang santun, prestasi dunia. Orang akan suka, gitu kan? Jadi kita nggak butuh menggunakan jasanya jin. Ini dilarang. Allah sengaja buat mereka tidak kelihatan. Bahkan kalau datang syaitan, diusir. A'udzubillahi minasyaitan. Jadi tidak boleh berteman, tidak boleh makan sama-sama, tidak boleh menikah, tidak boleh minta tolong sama mereka. Tapi banyak orang yang salah. Dukun-dukun ini adalah orang-orang yang tidak paham tentang kedudukan mereka sebagai manusia. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita manusia ini pemimpin di muka bumi. Rahasia kenapa iblis nggak mau sujud kepada Adam, karena waktu itu iblis mengkandidatkan dirinya menjadi pemimpin di bumi. Karena jin sudah ada sebelum manusia. Dan iblis waktu itu berharap menjadi raja jin. Tapi masih belum dipilih, gitu kan. Dia naik ke langit, waktu itu langit masih terbuka. Jin-jin bisa bertemu dengan malaikat, mendapatkan informasi. Pas tersebar di langit, kalau Allah berkata pada seluruh malaikat di langit, saya akan ciptakan manusia. Nanti kalau saya ciptakan jadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Maka iblis dengar tuh, wah ini jadi pemimpin. Gara-gara itu iblis gak mau sujud. Karena ini saingannya dia. Maka dia bilang, saya lebih baik, saya dari api dan dia dari tanah, kan gitu. Yang jelas, teman-teman sekalian, iblis ini tidak mau sujud dan manusia waktu itu jadi khalifah, ya, diangkat jadi khalifah, pemimpin. Manusia yang jadi dukun ini, di Malaysia bilang dukun juga. Hah? Jadi ada dukun, di Indonesia itu ada dukun, masuk dalamnya penyihir, penyamun, peramal. Ini semua masuk dalam satu kategori ya, sama mereka. Namanya dalam syariat kita sahir. Nah ini teman-teman sekalian adalah manusia-manusia yang tidak paham kedudukan mereka sebagai manusia. Jadi contoh begini, kalau ada
dukun-dukun ini, mereka pergi ke gua, ke gunung, ke pinggir pantai. Mereka kan manggil-manggil, hai dewa, hai penjaga gua, hai penjaga lautan, gitu ya. Sebenarnya di situ tidak ada apa-apa. Di situ ada malaikat-malaikat Allah. Jadi di muka bumi ini yang menjalankan semua titah, yang mengatur kadar udara, kadar cahaya, kadar air, api, populasi manusia, hewan-hewan, segalanya ini adalah malaikat. Bapak Ibu bisa baca dalam surah Al-Ma'arij dan surah Al-Buruj. Surah nomor 77 sama surah nomor 79. Panjang lebar menjelaskan tentang siapa malaikat itu. Jadi semua muka bumi dijaga oleh malaikat nih. Ini yang membuat pohon-pohon sekitar kita tumbuh ini malaikat yang bertugas menjaganya. Ada penjaga gunung, ada penjaga lautan, semuanya begitu. Nah dukun-dukun ini tidak paham. Mereka datang ke gua panggil-panggil syaitan. Di alam jin ini, di alam jin ini ada 3 golongan sama dengan manusia. Ada jin beriman sama manusia beriman. Nah ini yang beriman sama-sama tidak akan saling ganggu nih. Kita yang sudah beriman sama Allah, sudah tahu nggak boleh interaksi sama jin, tidak akan interaksi. Allah buat tidak lihat supaya tidak ngomong, tidak berteman, tidak menikah, tidak seterusnya. Ada jin yang fasik, ada manusia yang fasik. Maksudnya, manusia beriman tapi masih buat dosa. Jadi misal, ada manusia masih sholat tapi minum khamar, manusia masih sholat tapi berzina misalnya. Maka ini namanya fasik di alam manusia. Di alam jin juga ada jin fasik namanya, muslim tapi masih buat dosa. Yang ketiga ada di alam jin dan alam manusia kafir namanya, yang tidak beriman sama Allah. Nah di alam jin khusus untuk jin yang fasik sama jin yang kafir ini namanya syaitan. Namanya syaitan ya. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Bisa ditangkap sampai sini? Karena jin itu ada yang beriman. Nah, iblis itu raja syaitan, bukan raja jin. Jadi di alam jin itu ada jihad, ada dakwah, ada mereka lakukan. Jadi syaitan ini alamnya beda. Memang mereka yang akan masuk ke neraka nanti. Jadi ada jin-jin yang masuk surga. Jin beriman akan masuk surga. Nah ini di alam jin. Kalau bukan karena iblis sudah minta pertolongan, iblis sudah minta dipanjangkan umur oleh Allah sampai hari kiamat, maka sudah lama dibunuh oleh jin beriman. Ceritakan sampai sini ya. Nah, dukun-dukun ini tidak paham. Mereka minta-minta. Nanti mereka minta di gua, di pinggir pantai. Nanti syaitan-syaitan ini akan keliling di situ, kemudian melihat nih manusia. Ini manusia. Ini khalifah kita nih. Ini khalifah. Ini artinya pemimpin. Pemimpin. Maka mereka awalnya hari pertama, hari kedua tidak akan datang dong. Tidak akan datang. Hari ketiga tidak akan datang. Hari keempat tidak akan datang gitu kan. Tetapi mungkin sudah seminggu dilihat manusia ini kok bodoh benar nih. Semedi di situ ya. Semedi bahasa Indonesia juga sama. Bertapa. Mereka bertapa sampai seminggu. Nanti setannya keliling lihat, nih manusia tadinya pemimpin saya, jinnya sendiri, setan sendiri nggak berani negur dia dulu. Karena tahu ini pemimpin, tapi sudah lihat ini bodoh kok seminggu makan di situ, tidak makan, tidak minum, maaf buang air besar begitu, buang air kecil begitu. Maka sama setannya seminggunya keluar suaranya, ya kamu mau apa? Ya saya mau ilmu kebal, saya mau ilmu begini. Nanti sama setan dikerjain, disuruh makan kotorannya sendiri, disuruh minum darah, disuruh macam-macam gitu ya. Itu dibodoh-bodohin. Nah inilah alam mereka. Sihir teman-teman sekalian adalah alat yang digunakan oleh para syaitan untuk menipu manusia. Ini kebodohan mereka karena tidak paham. Mereka pakai itu, padahal ini sebenarnya alam jin lain. Makanya dalam surah Al-Baqarah banyak dijelaskan masalah itu dulu. Yang jelas penyihir ini datang dan mereka menggunakan jenis sihir yang kedua. Pertama sihir mahabbah, membuat orang lain suka. Yang kedua sihir tahayyul. Tahayyul ini mengubah sebuah benda. Misal alat ini bisa dengan sihir diubah menjadi bergerak seperti ular. Padahal bendanya ini. Nah itu yang dipakai oleh para penyihirnya Fir'aun. Tentu ada jenis sihir yang ketiga seperti sihir takjil, penyiksaan. Jadi misal membuat orang yang merasa sakit, ya, ketakutan, mimpi buruk. Nah ini namanya sihir penyiksaan. Ada sihir juga namanya sihir pelaris kalau di Indonesia. Di sini nggak tahu orang kalau buka usaha
biasanya taruh di tokonya tulisan-tulisan atau boneka. Orang-orang Chinese biasa pakai boneka kucing, ya, yang tangannya ayun-ayun. Gitu. Nah itu sihir pelaris itu namanya. Itu buhul itu. Itu buhul. Kalau antum lewat, antum bacain surah Al-Falaq, itu batal sihirnya. Nanti dia harus ke dukunnya lagi tuh. Jadi saya kadang-kadang bilang sama jemaah di Jakarta, kalau lewat itu baca surah Al-Falaq, tiupin ke patungnya itu. Nanti berhenti tuh, jadi tidak ada sihirnya lagi. Yang jelas, penyihir Fir'aun datang dan mereka menggunakan sihir tahayyul namanya. Mengubah benda, berubah jadi benda yang beda. 10.000 orang ini mengambil tali, dipotong kecil-kecil, dilempar ke tanah, berubah jadi ular. Satu wilayah itu penuh lapangan luas, semuanya bersorak-sorak. Musa alaihissalam hanya berdua dengan saudaranya Harun alaihissalam. Sempat dalam Al-Quran dikatakan fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa sempat takut sejenak. Baik. Lalu Allah mengatakan, kami katakan jangan takut. Lalu Musa alaihissalam kembali, bawa tongkatnya, dilempar. Nah, ada rahasia. Kalau Bapak Ibu membaca surah yang seperti Al-A'raf, surah Thaha, yang menjelaskan tentang penyihir-penyihir Fir'aun, itu semuanya ada rahasianya. Kenapa penyihir Fir'aun 10.000 orang, waktu Nabi Musa lempar tongkat sujud? Kok bisa? Langsung tiba-tiba beriman sama Allah. Apa rahasianya tuh? Padahal ini semua bukan penyihir-penyihir yang baru belajar ya. Ini yang datang ini pemimpin-pemimpin penyihir semua nih. Ini master-masternya gitu. Maka pada saat itu Allah mengatakan, waktu Musa melempar tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Saking besarnya, waktu mereka melihat, mereka harus nengokkan kepalanya ke atas. Saking besarnya. Dan ular Nabi Musa beda sama ular mereka. Ular mereka cuma di tempat, bergerak-gerak. Hanya untuk nakut-nakutin orang. Nabi Musa mukjizat, bukan sihir. Maka tongkat Nabi Musa yang jadi ular itu jalan, lalu memakan ular-ular mereka. Semua 10.000 tadi itu dimakan semua. Ini rahasianya kenapa penyihir Fir'aun sujud. Mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Karena ini nggak mungkin sihir nih. Sihir nggak mungkin makan orang gitu. Maka ini mukjizat. Ternyata Fir'aun tidak beriman. Tidak mau. Malah marah sama penyihirnya. Oh, kalian sudah diajar oleh pimpinan kalian nih Musa. Gitu. Kata Musa, ini bukan sihir hai Fir'aun. Percayalah, nggak mau. Baiklah. Datang cobaan yang kedua buat Fir'aun nih. Supaya dia beriman ya. Satu Mesir Bapak Ibu sekalian. Satu Mesir kering. 2 tahun nggak ada hujan. Tidak ada hujan sama sekali. Sampai-sampai sungai Nil pun kering. Habis air. Gak ada air sama sekali. Fir'aun suruh ambil air, cari, lempar, tumbal, macam-macam lah ke sungai Nil. Gak ada air. Hujan gak turun dari langit. Habis, panas, kemarau. Sampai akhirnya Fir'aun suruh prajurit-prajurit ke beberapa negeri di Afrika, ambil air di wilayah-wilayah selain Mesir. Pergi. Bulan pertama, bulan kedua berhasil. Bulan ke-6, bulan ke-7 kering. Afrika pun kering. Nggak ada lagi air. Sampai terakhir ada pengikut Fir'aun, penasihatnya bilang, hai Fir'aun, nih 1 gelas air. Ini terakhir air. Kalau Anda minum ini, habis ini nggak ada air lagi. Habis semuanya. Dan Fir'aun ini subhanallah, dia memang suka menghina air ya. Makanya dalam Al-Quran diceritakan, dia selalu bilang, ini lihat nih sungai Nil mengalir di bawahku, punyaku. Kalau teman-teman pernah ke Kairo, saya pernah kebetulan waktu itu SMP ya. Saya tidak tahu di sini bilang apa kalau SMP. Setelah SD itu SMP, saya pernah di Mesir tahun 89 dulu. Kemudian teman-teman dari Indonesia yang temanin saya, ajak, ayo kita ke piramida yuk, jalan-jalan ke sana. Terus kami masuk ke salah satu piramida, itu ada piramida naik tangga-tangga kecil, sampai capek gitu. Naik tangga jauh sampai ke pojok ke atas, paling jauh. Di atas itu rupanya di pucuknya piramida itu ada satu ruangan. Di dalamnya itu ada kotak. Hanya itu saja. Terus saya tanya, kita naik jauh-jauh hanya untuk ini? Dia bilang iya. Apa ini? Tempat mandinya Fir'aun. Jadi dia tempat mandinya di pucuk. Jadi bayangkan waktu itu orang bawa air ke atas tuh. Luar biasa. Jauh. Mungkin kita naik itu bisa 10-15 menit tuh.
turun lagi, tangganya kecil-kecil ke atas. Hanya untuk berendam mandinya Fir'aun. Habis air pada saat itu. Nggak ada air sama sekali. Fir'aun bilang, coba lakukan apa saja. Sudah nggak ada ide, hai Fir'aun. Habis ide semua. Biaya sudah dikerahkan, semua sudah dikerahin. Tenaga sudah nggak ada lagi. Fir'aun bingung. Lalu ada satu orang penasihat bilang, ada satu Fir'aun yang belum Anda lakukan. Fir'aun dengan semangat bilang, apa itu? Anda belum minta sama Tuhannya Musa.